Halo, kembali lagi dengan Dokter Wibu di sini. Yap. Kali ini Mimin bakal bahas Kingdom yang terbaru, chapter 719 dan chapter 720. Ini sudah rilis yang 719, tapi 720 sudah raw-nya sudah keluar. Dan mari kita bahas kedua chapter tersebut. Ada sedikit bocoran di chapter 720, Mountain akan tertebas oleh jenderal dari Seika alias dari Joe. Di akhir chapter 720, Mountain akan tertebas. Kita masih melanjutkan dari chapter kemarin bahwa pasukan Hisin dan pasukan Mountain bergabung menjadi satu untuk melakukan serangan dengan formasi bor, drill, dan dalam formasi itu mereka sudah bersiap siaga untuk menyerang pasukan Joe. Dan di chapter 719 ini yang tidak disangka-sangka, pasukan Joe, jenderalnya bilang, apa yang paling bisa memalukan untuk menghadapi formasi grill? Jenderalnya bilang, kita harus menghadapinya dengan pasukan grill lagi. Dan pasukan Joe juga akan menggunakan formasi bornya, formasi grill. Ini formasi grill dari Joe, ini formasi grill bor dari Kin, Mountain dan Hisin bergabung dengan akan melawan pasukan Seika. Mereka akan berbenturan. Jadi peperangan yang sangat dahsyat karena udah tidak ngomong, tidak strategi, tidak apa, langsung main hantam saja. Dan pasukan Hisin dan Mountain kalah jumlah. Yap, langsung saja kita mulai video pembahasan hari ini. Let's check the door. Yap, di pack pertama masih memperlihatkan unit Hisin dan kelompok Mountain Gakuka yang sedang berunding alias sedang menyiapkan formasi drillnya. Mereka saling berbicara satu sama lain. Ayo kita bergabung, kita lakukan formasi drill, formasi bor. Kita hancurkan susunan dari Riboku. Apakah mereka akan berhasil? Yap. Pack kedua kita melihat Mountain dan Hisin duduk di paling depan alias naik kuda di formasi grill paling depan, tapi masih ada beberapa pasukan yang menghalangi untuk melindungi mereka berdua. Melihat posisi tersebut, Riboku yang dari jauh di atas gunung, dia melihat itu, wah, tampaknya di sebelah sana nih, di tempat pasukan Hisin dan Mountain, yaitu pasukan kiri sedang repot nih, tampaknya akan mengadu formasi nih. Sedangkan di sayap kanan yang sudah ditinggalkan Hisin sedang diterobos oleh pasukan Joe, yang tampaknya ini adalah awal pengkhianatan Kanki. Kanki ingin menjadikan pasukannya sebagai perisai daging. Ya, kita skip dulu karena itu masih terlalu jauh. Apakah peperangan antara unit Hisin bergabung dengan Mountain akan melahirkan kemenangan? Ya. Kita lihat saja halaman berikutnya. Yap, seperti yang kita bahas tadi, Riboku lihat dari atas gunung. Dia ngomong tuh sama ajudan-ajudan yang mana buah-buahnya. Ya udah, kita biarin aja. Kita lihat kekuatan tempur dari Seika. Seika adalah kota yang ingin diinvasi oleh Kin saat ini. Mereka tidak sadar bahwa di Seika sudah ada musuh besar mereka, yaitu Riboku dan antek-anteknya. Yang kita lihat di episode kemarin, di chapter kemarin, kalau Kin dijebak habis-habisan. Kanki akan berkhianat menurut sejarah. Apakah dia akan berkhianat di chapter ini? Di komik ini sama seperti sejarah? Kita lihat saja nanti. Yap. Next chapter, next page. Yap, nama Jenderal Seika yang berada di peperangan ini, yang berhadapan dengan Mountain dan juga Hisin adalah Lord Gakuko. Lord Gakuso. Anak buahnya nanya, Lord, apa kita bisa nih? Gimana nih kita mau di formasi drill sama mereka? Terus Gakuso bilang ke anak buahnya, kamu tahu hal yang paling memalukan untuk menghadapi formasi drill? Anak buahnya nggak tahu. Apa tuh? Anak buahnya gitu kan. Ternyata Lord Gakuso itu menjawab kalau pasukan drill akan sangat memalukan apabila dibalas dengan formasi grill lagi. Dan seperti yang Mimin bilang di episode awal tadi, kalau pasukan grill, pasukan Joe yang dipimpin oleh Gakuso
dan formasi Grill di unit Kin yang dipimpin oleh Mountain dan Hisin, akan bertabrakan. Apakah Kin menang? Apakah Zhao yang menang? Kita belum tahu. Di pack selanjutnya, Mountain, Hisin, dan Karyoten sedang mempersiapkan pasukan drillnya, formasi drillnya, formasi bornya untuk maju ke depan. Mereka sudah menyiapkan, ayo kita serang pasukan Zhao. Mereka sudah merapikan formasinya dan siap untuk menuju ke pasukan Zhao. Tanpa disangka ternyata pasukan Zhao sangat cepat. Lord Gakuso yang tadi sudah dibilang, sudah mempersiapkan juga formasi bornya, alias formasi drillnya. Dan mereka berdua sekali lagi, Mimin bilang akan bertabrakan. Dua. Di pack selanjutnya Karyoten tambah panik. Kok nih pasukan Zhao juga ngikutin kita, ikut-ikutan formasi drill, ikutan formasi bor. Masa formasi drill jumlahnya lebih banyak pasukan Zhao dibanding Kin. Walaupun Kin ini udah gabungan antara Hisin dan Gakuka, tapi ternyata masih kalah jumlah. Nah, Mountain panik. Disuruh mundur deh tuh pasukan ini nih, gabungan Hisin sama Mountain. Ini Zhao maju, kata Karyoten mundur, kita nggak bakal menang, kita nggak sanggup. Tapi Hisin bilang maju terus, Mountain juga bilang maju terus, pantang mundur, maju terus. Nah, di pack selanjutnya pasukan Mountain yang panik ingin melindungi Mountain dan menyuruh Mountain untuk kabur, tapi tampaknya Mountain juga nggak bisa kabur. Dan Hisin menyuruh pasukan yang untuk tetap maju. Dan di chapter ini ada satu kejadian yang sangat menyedihkan, karena salah satu kapten dari unit Hisin akan meninggoy. Dan itu adalah salah satu kapten dari Duke Hugh. Mereka pindah ke unit Hisin yang botak, yang ada luka baretnya, dan merupakan atasan Garo, yang juga merupakan teman Risin. Jenderal akan mati ditebas habis oleh pasukan Zhao. Yap, nama kapten itu dari Hisin bernama Gakure. Garo sudah memperingatkan Gakure, nggak usah maju-maju kau. Mundur, nggak usah maju-maju. Kita santai aja, nunggu sesaan. Nyampah aja kita, kata Garo gitu. Enggak. Garo bilang mundur, Gakure. Jangan terlalu maju-maju. Nah, si Gakure tetap ngotot. Dia ngotot, bodoh amat lah. Lebih baik gua mati jadi pahlawan daripada gua kabur kayak pengecut. Maju tuh Gakure. Pas maju, ternyata Gakure langsung ditebas oleh kakek-kakek tua yang sangat besar yang merupakan jenderal dari Sheikah, jenderal Zhao dari Sheikah. Bukan Lord yang tadi ya, bukan Lord yang Gakuso tadi ya, bukan, ini beda lagi. Nah, Gakure langsung ditebas, plek, badannya kebagi dua. Splek. Garo yang melihat itu langsung marah. Dia marah sekali. Wah, mau jadi super saya tapi tidak bisa. Garo langsung maju ke depan untuk ngebacok kakek-kakek tua besar jangkung tersebut. Tapi di belakangnya ternyata ada Sin. Sin sudah siap untuk melawan kakek-kakek tersebut dan dia menyuruh Garo untuk minggir. Minggir kau Garo. Terus Garo minggir tuh kakek-kakek bilang, Jenderal Sheikah itu bilang, kau sudah terlambat. Dan chapter 719 ngegantung habis. Karena Garo mundur, Sin maju menebas kakek-kakek, dan di bawahnya ada tulisan to be continue. Chapter 720. Yap, kita lanjut ke chapter 720. Chapter 720 baru keluar raunya ya, yang 719 sudah keluar kok di web kesayangan kalian. Yap, langsung saja kita mulai chapter 720. Let's go. Di page pertama kita melihat kembali kenangan Garo sewaktu masih kecil dengan Gakure. Ternyata Garo sudah mengikuti Gakure dari kecil. Garo masih umur 15 tahun. Gakure juga masih jadi kapten kecil di pasukan Duke Hugh. Nah, Gakure nih bawa tuh Garo. Nih anak gua nih, anak kecil nih, lo didik deh. Kata teman-temannya, kata Gakure, oh oke deh, ini gue didik.
Akhirnya Gakure ternyata adalah guru dari Garo yang mengajarkan perang, yang mengajarkan semua kepada Garo adalah Gakure. Nah, di sini juga diperlihatkan Dukyo. Garo pertama kali lihat Dukyo ngomong ini, siapa nih kakek-kakek? Terus dikatak palanya sama Gakure. Itu jenderal kita, Jenderal Dukyo, kata Gakure begitu. Ini flashback ya, flashback masa lalu Garo. Kembali ke flashback lagi, tapi flashback sekarang maju ke timeline makin masa depan, yaitu saat Dukyo meninggoy. Waktu pasukan Chu, semua kerajaan lah, Chu, Han, Wei, kecuali Qi, semuanya mau menyerang Qin. Dan di sana Dukyo mengorbankan nyawanya untuk melindungi Qin dan berhasil. Karena perisainya telah diambil oleh Risshin, oleh karena itu Gakure memutuskan untuk masuk ke dalam Hisshin unit. Nah, mendengar hal tersebut Garo langsung bilang, gue ikut juga deh ke dalam kelompok Hisshin. Nah, dari situlah awal mula Garo dan Gakure bergabung dengan unit Hisshin karena ada perisai Dukyo. Di page selanjutnya, Garo menangis melihat Gakure dan Hisshin beradu tombak dengan Jenderal Saika yang Mimin belum tahu namanya siapa. Dia beradu tombak, kling dia di atas kuda, dan tampaknya hasilnya masih seri. Pasukan Hisshin cuma bilang, wah itu raksasa sedang melawan Jenderal Risshin nih. Gimana tuh raksasa tua? Katanya. Tiba-tiba Garo ngamuk, dan setelah itu dia langsung menyerang kakek-kakek raksasa tadi. Dia mengancungkan tombaknya dan diserang kakek-kakek itu, tapi kakek-kakek raksasa itu bisa menangkisnya. Ditangkis saja serangan Garo oleh kakek-kakek tersebut. Pleng. Nah, waktu Garo nahan tombak itu, Risshin bilang tahan. Risshin baru mau nombak kakek-kakek itu, mau ditombak tuh kakek-kakek. Suek, mau digolok apa ya? Senjatanya tombak, tapi makanya begini bukan yang begini. Disabetin tombak, ternyata di belakang ada dua pasukan dari kakek-kakek raksasa tersebut. Kita panggilnya kakek-kakek raksasa aja ya, karena Mimin namanya terlalu banyak di perang ini, jadi Mimin bingung. Dan dua orang yang datang untuk menangkis serangan dari Hisshin adalah, ternyata nama jenderal kakek-kakek tua raksasa itu adalah Jenderal Gyukaryu. Ingetin, kakek-kakek raksasa pasukan Jo dari Seika namanya Gyukaryu. Dan dua anak buahnya yang datang kepada Hisshin dan menangkis tombak Hisshin adalah Unhyun dan Uhyeon. Kembar kali ya? Nggak tahu juga deh. Setelah dua tadi datang, Uhyeon dan Uhyeon. Nah, sekarang page selanjutnya berpindah ke Mauten. Mauten disuruh kabur tuh sama anak buahnya. Mauten, apa tuh? Mundur, jangan maju-maju, katanya. Terus. Enggak, bukan parkiran. Pokoknya Mauten disuruh mundur oleh para anak buahnya, dan anak buahnya melindungi Mauten. Semuanya melindungi Mauten. Nah, sebelum ke Mauten nih, ternyata di sana diperlihatkan Riboku dan antek-anteknya sedang ngobrol. Tampaknya pasukan kanan Qin sudah hancur lebur oleh pasukan kiri Zhou. Bor beradu dan tampaknya Qin kalah jumlah. Tapi masih belum ketahuan siapa yang menang. Tapi intinya kemenangan tampaknya sudah dimiliki oleh Zhou. Keunggulan, bukan kemenangan. Keunggulannya sudah dimiliki oleh Zhou. Dan Riboku melihat dari jauh, wah iya tuh, kita udah unggul. Kata Riboku seperti itu. Apakah akan menang? Nah, di pasukan antara gabungan Gakura sama Hisshin unit ini panik. Apakah Mauten sudah kalah? Karyoten juga nongol tuh, Karyoten naik kuda, udah kecil, nongol, klik. Nah, Karyoten bilang, wah iya nih, tampaknya kita kalah. Gimana nih Mauten? Apa udah kena tebas? Dan Mauten mendengar bahwa Kapten Hisshin Gakure telah meninggal. Dan Karyoten sedih setelah mendengar
hal tersebut. Tapi di situ setelah sedih sebentar, Karyoten kembali lagi untuk konsentrasi dan memberikan instruksi kepada pasukan Hisin dan Gakura. Ayo maju, kita serang vanguardnya, kayak gitulah pokoknya. Pokoknya dia sudah memberikan strategi ulang. Dan di page selanjutnya kita melihat kesayangan dari Risshin, alias Kyokai. Kyokai akan maju ke depan dengan letnan dari pasukan Gakura, yaitu Aizen. Wah, tampaknya pasukan Risshin, jenderal kita Risshin sedang kelimpungan. Ayo kita ke Risshin lagi, katanya. Tapi Kyokai bilang ke adeknya, kita disuruh maju terus untuk menghancurkan benteng lawan. Jadi kita jangan mundur lagi. Kyokai udah niat maju terus, dia mengibarkan bendera maju forward kepada pasukan lainnya untuk memberi kode kepada Karyoten bahwa pasukannya akan terus maju. Dan dia mengibarkan bendera bahwa dia tidak akan mundur dan akan terus maju ke depan. Kyokai bilang, sudah lupakan formasi bor kita maju ke depan sampai ke benteng musuh, kita hancurkan benteng musuh. Dan Kyokai terus maju ke depan tanpa melihat, tanpa memikirkan unit Hisin belakang. Karena apa? Karena Kyokai percaya kepada Jenderal Risshin bahwa dia akan berhasil untuk melawan pasukan Seika. Next page. Nah, setelah melihat pasukan Kyokai maju, Karyoten nanya, gimana pasukan Gakuka? Kelihatannya maju juga nggak? Nah, di sini kita di page selanjutnya diperlihatkan Aizen yang sedang kelelahan karena dia sudah banyak sekali mengalahkan pasukan Joe. Tapi yang anehnya, tampaknya Aizen ini adalah LGBT alias Maho. Dia sangat mencintai Mouten. Apakah hubungan asmara Aizen dan Mouten akan berhasil? Aizen sangat ingin melindungi Mouten. Apakah LGBT ada di Comic Kingdom? Apakah jenderal dan letnannya ini adalah adalah pasangan home? Tidak tahu. Skip. Nah, Mouten, si Aizen ini mulanya dia pengen mundur ke Mouten untuk menyelamatkan Mouten yang dia sayangi. Tapi dia melihat bendera dari Mouten. Mouten mengibarkan bendera terus maju forward, yang artinya Aizen nggak boleh mundur apapun yang terjadi dan akan terus maju. Aizen galau, ini nyelamatin kekasih hatinya, pujaan hatinya, atau menuruti perintah pujaan hatinya. Tapi di situ Aizen percaya kepada Mouten akan baik-baik saja dan dia akhirnya memutuskan untuk maju terus ke depan, pantang mundur. Maju terus Aizen dan dua letnan dari Hisin dan Gakura, Aizen dan Kyokai akan maju terus ke benteng pertahanan jauh untuk membombardir formasi dari Riboku yang sudah dibuat oleh pasukan Seika. Apakah Aizen dan Kyokai akan berhasil? Kedua letnan dari Gakura dan unit Hisin akan berhasil? Kita saksikan di chapter selanjutnya pasti, karena di chapter ini belum ketahuan. Nah, page selanjutnya kita melihat pasukan Qin yang panik sedang melihat salah satu kapten 5.000 orang dari Seika yang mukanya sangat mirip dengan Jenderal Risshin, Jenderal Shin kesayangan kita. Apakah dia adiknya Shin atau mereka bersaudara? Tapi Mimin merasa mereka sangat mirip sekali. Ya, komandan 5.000 prajurit dari Seika itu bernama Furkon enggak. Namanya adalah Fu-on. Kapten 5.000 orang dari Seika yang mirip Hisin bernama Fu-on. Dan tampak di page ini kalau Mouten sudah tertusuk tombak oleh pasukan Zhou. Mouten sudah ditusuk oleh tombak oleh pasukan Zhou di punggungnya dan Mouten kesakitan. Salah satu antek dari Gakura kepercayaan Mouten, Mimin lupa namanya, ingin menolong Mouten sama
tapi dihalangi oleh Fu-on tadi. Fu-on menghalangi, jadi ini Moten. Ini ajudan kepercayaannya, lupa Mimin namanya lah. Banyak banget lari tuh ke Moten, dihalangin tuh sama Fu-on nih. Ini Moten nih, ini Fu-on. Ini pasukannya nih, ajudan kesayangan Moten nih, bukan letannya tapi datang tuh pek Moten dihalangi sama si Fu-on. Beradu pedang deh, dan tombaknya terlepas dari tangannya, dan tampaknya Fu-on ada terbaret sedikit di wajahnya. Siapakah? Tapi senjata dari ajudan Moten ini sudah lepas. Salah satu kapten dari Gakura. Mimin nggak tahu namanya, alias terlalu banyak nama, lupa. Nah, ini dia datang, wakil jenderal dari Sheikah yang datang dan langsung menebas Moten sama, dan tebasan itu kena di dada Moten. Entah nanti di chapter selanjutnya Moten akan mengalami luka atau ada perisai yang tebal menghalangi tubuhnya, karena to be continue. Setelah ditebas oleh Jenderal Sheikah, wakil Jenderal Sheikah, Lord Gakuso menghantam Moten. Apakah Moten akan sekarat? Apakah Moten akan mati? Tapi di sejarah Moten akan berumur panjang. Dan sudah jelas di chapter ini pasukan Qin sedang mengalami keterpurukan. Moten ditebas oleh Lord kesayangan dari Sheikah, dan Risshin sedang kelimpungan. Jenderal Risshin kita juga kelimpungan. Moten panik dan bersedih karena meninggalnya Gakure. Apakah Garo dan Risshin bekerja sama dapat mengalahkan pasukan dari Sheikah? Dan Moten juga akan menang dari pasukan dari Sheikah. Dan Letnan 2 dari pasukan tersebut sudah maju ke depan, Aizen dan Kyoto. Tampaknya kunci kemenangan dari pertempuran sayap kanan antara Sheikah melawan Risshin dan Gakura akan berfokus pada Aizen dan Kyokai. Yap, kita saksikan saja nanti di chapter selanjutnya. Dan di chapter selanjutnya kita pasti akan melihat Kanki berkhianat. Chapter 719 sudah keluar, chapter 720 sudah keluar raunnya. Yap, jangan lupa like, komen, subscribe channel Mimin agar Mimin terus berkarya. Mohon maaf bila ada Mimin ada kesalahan kata, kesalahan ucap, dan see ya!